Irma, sehat Eh, selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak, kita langsung mulai saja ya, Pak. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan langsung memulai perkenalkan, nama saya Irma Yunita. Saya sebagai moderator pada hari ini dan narasumber kita Bapak Dr. Marabona Munte MESY. Beliau adalah anggota Badan Wakaf Indonesia yang akan membahas tentang ayat hadis dan fikih wakaf. Kepada Bapak Marabona Munte kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Irma Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil Islam wa bi kitabihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moderator Mbak Irma Yunita yang saya hormati, kemudian para pengurus MES Kota Pekanbaru yang saya hormati juga, guru-guru dan para ustadz asatidz kita yang berkesempatan bergabung di sore hari ini, dan semua yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sekolah profesional Nazir Wakaf kelas basic ini. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk membahas tentang ayat, hadis, dan fikih wakaf. Mudah-mudahan penyampaian saya yang sangat terbatas ini memang betul-betul dapat memberikan tambahan ilmu buat kita semuanya, dan intinya adalah bagaimana kemudian ilmu yang kita dapatkan itu dapat kita amalkan sebagaimana pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Siapa saja yang bertambah ilmu tidak bertambah ketaatan kepada Allah, maka tidaklah bertambah apapun pada dirinya kecuali dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi tsumma nauzubillahi min dzalik. Saya ingin sampaikan permohonan maaf bahwa waktu kita sangat terbatas karena saya sudah ada agenda yang tiba-tiba saya harus hadir karena ada tamu kita dari Arab Saudi di Universitas Lancang Kuning, dan saya harus mendampinginya jam 16.30 atau mungkin nanti 16.45 lah saya lebihkan biar saya terlambat, tetapi mudah-mudahan penyampaian yang sangat singkat dapat memberikan tambahan kebaikan buat kita semuanya. Baik, share screen-nya saya pikir sudah muncul ya. Sudah, Oke. Pak. Sudah. Oke, baik. Makasih. Dan materi ini saya pikir semua sahabat sudah mendapatkannya di grup yang sudah di-share oleh Ustadz Ade Chandra. Baik, pertama, karena ini materinya adalah materi yang sangat spesifik,
saya berbeda penyampaiannya dengan pada saat sekolah profesional zakat. Dan karena keterbatasan waktu juga yang kita miliki. Saya langsung kepada yang pertama adalah ayat-ayat yang terkait dengan wakaf. Ayat yang populer dirujuk oleh para ulama dan memaknai bahwa isi konten ayat tersebut adalah lebih mengarah kepada wakaf, itu adalah surat Ali Imran ayat 92. Surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra, kamu tidak akan menerima dan mendapatkan kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan sebahagian dari apa-apa yang kamu cintai. Nah, maksud sebahagian dari apa-apa yang kamu cintai di sini ini adalah harta. Berarti menginfakkan harta terbaik. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan berupa apapun, min syai' berupa apapun, fa innallaha bihi alim. Kan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadapnya. Jadi satu kata kunci perlu saya sampaikan terkait dengan dustur ilahi ataupun dalil Quran yang terkait dengan wakaf ini. Kalau kita mau cari langsung kata-kata wakaf di ayatnya, tidak ada. Tidak ada ayat yang langsung mengatakan atau menyebutkan kata-kata wakaf itu sendiri dalam Al-Quran. Tetapi para ulama mengambil dalil-dalil dari kata-kata yang berupa infak. Jadi infak itu bisa mengarah kepada wakaf ketika dia memenuhi kriteria harta yang disebut dengan wakaf. Nanti kita akan bahas pada fikih wakafnya. Jadi termasuklah ayat 92 di surat Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan. Nah, kamu menginfakkan di sini ini pakai fi'lun mudhari juga ini, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Artinya yang namanya berinfak itu dalam ayat ini permintaannya adalah berterusan. Bukan hanya satu kali berinfak lantas besok tidak lagi, seterusnya tidak lagi. Sebisa mungkin yang orang-orang dikategorikan oleh Allah mendapatkan kebaikan itu adalah orang-orang yang berterusan dia menginfakkan sebahagian dari harta yang dia miliki. Bahkan disebutkan dalam ayat ini bukan harta semata, tapi harta yang paling dicintai. Jadi itu ayat yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 92. Artinya tadi sudah saya terangkan, itu bisa juga mudah kita dapatkan di dalam Al-Quran terjemahan yang kita punya. Baik, yang kedua adalah dalil ayat yang kedua surat Al-Baqarah 261. Ini juga yang sering ditampilkan oleh para ulama ketika membahas tentang wakaf. Ya, sekali lagi di ayat ini juga tidak ada kata-kata wakaf, tetapi yang ada adalah infak. Nah, ayat 261 surat Al-Baqarah ini adalah ayat motivasi untuk berinfak, bahwa apa yang kita keluarkan berupa infak di jalan Allah itu sesungguhnya dia akan mendatangkan pertumbuhan dan pertambahan terhadap harta kita. Jadi bukan berkurang. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kusot sodakotun min malin. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan dari harta yang dikeluarkan berupa sedekah. Jadi itu selaras dia. Nah, ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka. Nah, kembali lagi saya sampaikan di sini, selalu Allah menggunakan kata-kata fi'lun mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya
present continuous tense. Artinya hari ini dilakukan, besok dilakukan, lusa dilakukan, terus menerus dilakukan. Nah, itulah makna yunfikuna. Masalul lazina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang selalu menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kama salihabbatin, bagaikan satu butir benih, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu benih atau butir bibit yang menumbuhkan 7 cabang, dari 7 cabang itu nanti akan menghasilkan 100 buah. 100 buah. Artinya apa? Bahwa setiap harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang paling besar pengaruh harta yang diinfakkannya itu adalah harta wakaf, yang diwakafkan, itu akan menumbuhkan harta kekayaan kita bahkan sampai 700 kali lipat. Karena tadi satu benih numbuhkan 7 cabang, setiap cabang itu menghasilkan 100 buah. 100 kali 7 berarti 700. Nah, hal ini juga selaras dengan hadis Nabi SAW bahwa setiap amalan anak Adam itu memang akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kullu amal ibni Adam yudha'af lahu bi asyri amsalha ila 700 du'fin. Bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh orang-orang yang beriman, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, itu berarti apa yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat 261 surat Al-Baqarah ini. Jadi menumbuhkan 7 kali 7 cabang, setiap cabang menghasilkan 100 buah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu akan senantiasa melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, saudaraku sekalian, para asatis dan peserta yang saya hormati, inilah ayat yang kedua yang memberi dukungan terhadap praktek wakaf itu sendiri. Jadi infak yang terbaik. Yang infak terbaik itu adalah berterusan, bukan sekali berhenti tapi terus menerus berinfak. Nah, artinya sekali lagi barangkali bisa dilihat sendiri di dalam Al-Quran terjemahannya, dan tadi saya sudah jelaskan. Baik, itu dan beberapa ayat yang lain yang intinya ayat-ayat yang bicara tentang wakaf itu senantiasa menggunakan ungkapan infak. Tapi infaknya itu bisa tidak semua yang menggunakan kata infak itu bermakna wakaf. Itu kita lihat konteksnya, konteks ayat itu. Atau kita lihat apa yang dimaksud daripada ayat itu sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ayat itu adalah ayat yang berbicara tentang wakaf. Tapi yang paling populer digunakan oleh para ulama bicara tentang wakaf itu adalah surat Ali Imran tadi ayat 92. Baik, ikhwan fillah, kemudian masuk yang berikutnya adalah hadis tentang wakaf. Hadis-hadis tentang wakaf ini saya bawakan 5 hadis, dan hadis ini sebahagiannya cukup populer dan sebahagiannya mungkin ada yang baru kita dengarkan. Baik, hadis yang pertama saya langsung bacakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu tasaddaqa bimalin lahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Umar menyedekahkan atau bersedekah terhadap hartanya, harta yang dimilikinya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Wa kana yuqalu lahu sabgun wa kana nakhlan
Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dan dikatakan kepadanya berupa harta yang dia sedekahkan itu adalah berupa hasil kurma. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni istafattu malan wa huwa indi nafisun fa aradtu an atasaddaqa bihi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki manfaat dari harta yang aku miliki. Dan dia sangat mencintai. Harta itu sangat aku cintai. Fa aradtu an atasaddaqa bihi. Aku ingin menyedekahkannya ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaq bi aslihi. Kalau begitu wahai Umar, sedekahkanlah pokoknya, la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Yang kemudian setelah kamu sedekahkan nanti pokoknya itu, sedekahkan itu artinya dia melepaskan kepemilikannya daripada pokok harta itu. Yang kemudian setelah itu, la yuba'u, harta itu tidak boleh dijual. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, harta itu juga tidak boleh diwariskan. Karena dia bukan jadi pemiliknya lagi, dia sudah lepaskan kepemilikannya di situ. Walakin yunfaku samaruhu, akan tetapi ya tadi pokoknya ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, akan tetapi buahnya ataupun hasilnya itu yang diinfakkan. Artinya makna infak di sini ini adalah hasilnya itu yang dibagi-bagikan. Adapun pokok harta itu, kalau di hadis ini tadi adalah berupa kebun kurma. Kebun kurma yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, dan dia sangat mencintai kebun itu. Ya, dia sangat menyukai kebun itu, tapi dia konsultasi kepada Rasulullah bahwa dia ingin menyedekahkan kebun itu. Nabi lantas mengatakan, boleh kamu sedekahkan saja pokoknya, lepaskan kepemilikanmu dari pokok harta kebun kurma tersebut, tapi setelah itu harta itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Akan tetapi hasil daripada harta kebun kurma itu, itulah yang dibagi-bagikan. Dalam hal ini dikatakan diinfakkan. Nah, ini jelas nih. Para ulama di dalam hadis ini disebutkan kata-kata sedekah, bahwa Umar menyedekahkan. Tapi makna sedekah yang disebutkan dalam hadis ini adalah wakaf. Karena ada keterangan setelah menyebutkan harta itu disedekahkan, Nabi SAW membuat 3 kategori, 3 ketentuan terhadap harta sedekah Umar itu, yaitu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, inilah oleh para ulama mengatakan bahwa makna sedekah Umar terkait dengan kebun kurma terbaiknya itu sesungguhnya adalah wakaf. Karena di akhir daripada hadis itu sendiri, yang dibagi-bagi itu adalah hasil buah kebun kurma tersebut, bukan kebunnya. Kebunnya tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dihibahkan lagi, tidak boleh bahkan diwariskan. Jadi ini hadis yang pertama, dan ini spesifik adalah hadis tentang wakaf. Ikhwani fillah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pengertiannya silakan dibacakan nanti. Kemudian yang berikutnya, hadis yang kedua. Hadis yang kedua terkait dengan Ibnu Umar juga. Jadi keluarga Umar ini memang keluarga inspirator wakaf. Karena beberapa hadis yang menyangkut dengan wakaf ini adalah riwayat yang kejadiannya itu adalah terkait dengan Umar bin Khattab, kemudian terkait dengan anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Ya, nah kita bacakan hadisnya yang kedua. An Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Umar berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna mi'ata sahmin allati li bi Khaybar lam usib malan qattu jibu ilayya minha qad aradtu an atasaddaqa biha. Nah, di hadis ini Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Ya, saya mendapatkan sebidang tanah. Sorry, ini hadisnya ya. Saya mempunyai 100 dirham. Ini hadisnya. Saya mempunyai 100 dirham saham di Khaybar. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Umar. Lam usib malan qattun. Saya belum pernah mendapatkan harta kok jibu ilayya minha, yang membuat saya takjub terhadapnya. Qad aradtu an atasaddaqa biha. Wahai Rasulullah, aku ingin menyedekahkannya. Nah, kembali lagi dalam hadis ini kata-kata sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saya ingin bersedekah atau menyedekahkan harta yang aku miliki tersebut ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, ihbis aslaha, kamu tahan pokoknya wahai Umar, wasabbil samrotaha. Kemudian kamu bagikan buahnya atau hasilnya. Jadi pokok hartanya ditahan, kemudian hasil daripada harta itulah yang diinfakkan, itulah yang dibagi-bagikan. Nah, kurang lebih sama teksnya dengan hadis yang sebelumnya. Tapi ini hadis menguatkan. Kalau yang tadi itu adalah terkait dengan kebun kurma, maka ini hadis terkait dengan kepemilikan 100 dirham saham yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di Khaybar. Jadi itu hadis yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man ihtasaba farsan fi sabilillah imanan wahtisaban. Ini ayatnya terputus-putus ya. Imanan wahtisaban. Ya. Fa inna sya'bahu wa rafsahu wa baulahu fi mizanihi hasanat. Ya, ini lebih ke wakaf hewan ya. Wakaf hewan. Ustadz Yudi ada di sini. Tadi saya lihat di daftar. Nah, beliau jadi kuda misalkan ya, bisa dihibah, diwakafkan nggak kuda? Ini hadisnya ini, Ustaz. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, manihtasaba farsan fi sabilillahi imanan wahtisaban. Bahkan spesifik di sini disebutkan oleh Rasulullah, ya, barang siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah, imanan wahtisaban, atas dasar iman dan juga pertimbangan, ya, pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna sya'bahu, maka makanannya, makanan kuda itu, ya, wa rafsahu, dan kotorannya, wa baulahu, dan kencingnya, fi mizanihi, ya, kencing kuda itu yang diwakafkan tadi itu dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung kebaikan-kebaikan. Artinya apa yang dimiliki oleh kuda itu dengan kebaikan-kebaikannya, manfaatnya dan maslahatnya untuk umat, yang kemudian itu tidak lagi dimiliki oleh pemilik awalnya, tapi dia sudah wakafkan, maka itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi 3 hadis yang berlalu kita bahas terkait dengan wakaf.
Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini adalah dari Ibnu Umar juga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini tadi sudah kita bahas. Sudah hadis yang kedua tadi sama. Kemudian hadis yang berikutnya adalah populer ketika kita membahas terkait dengan wakaf, biasanya hadis ini juga muncul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan", kalau manusia meninggal, in qata'a amaluhu illa min salas, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. 3 perkara itu apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus. Jariyah itu dari kata jaro yajri, artinya mengalir. Jarol ma, kalau orang, jaror rojul itu artinya berlari. Maka kata-katanya itu adalah pahalanya itu terus-menerus mengalir. Ya, apa itu sedekah yang terus-menerus mengalir? Para ulama menyimpulkan makna sedekah jariyah itu adalah wakaf itu sendiri atau harta yang diwakafkan. Karena harta yang diwakafkan itu posisinya adalah hartanya tertahan tetapi manfaatnya yang terus-menerus didapatkan atau dirasakan oleh orang yang banyak. Begitulah yang terjadi terhadap harta yang wakaf Utsman bin Affan, ya, wakaf Nabi Muhammad SAW, wakaf Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wakafnya para masyayikh, ya, syekh-syekh, tuan-tuan guru kita terdahulu yang mendirikan pondok pesantren misalkan, sampai hari ini pesantrennya eksis karena tidak ada di antara anak keturunannya yang merasa memiliki terhadap harta tersebut. Jadi ini populer adalah hadis juga menyangkut terkait dengan pembahasan wakaf, terutama dalam poin shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulahu, dan atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ikhwani wa akhwat fillah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita masuk kepada fikih wakaf. Terkait dengan fikih wakaf ini, ya, kita lihat kita mulai dari pembahasan ta'rifnya ataupun definisi daripada wakaf itu sendiri. Ya, wakaf dalam bahasa Arab itu dari kata-kata waqaf dengan fa. Waqafa yaqifu waqfan. Secara bahasa itu berarti berhenti. Ya, sama kalau baca Quran itu ketemu waqaf gitu. Waqaf itu kan artinya pemberhentian. Cuman jika kita kaitkan dengan harta, maka makna waqaf atau berhenti itu adalah berhenti memiliki. Jadi si pemilik awal tadi itu yang tadinya misalkan sertifikatnya atas nama Marabona Munte, begitu Marabona Munte menginginkan harta itu diwakafkan, maka dia lepaskan kepemilikannya dari status memiliki harta itu dan kemudian menjadi milik umum. Kalau dalam pendekatan agama itu sebenarnya bukan milik umum, kembali dia menjadi milik Allah. Allah yang memiliki. Makanya masjid, semua masjid itu statusnya adalah wakaf. Makanya Allah tekankan bahwa masjid-masjid apapun, ya, dan dimanapun yang dinamakan dengan masjid lillah. Dalam surat Jin ayat 18, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah. Tidak boleh ada orang yang memiliki masjid. Kenapa? Karena hakikatnya setiap masjid itu diwakafkan. Nah, begitu juga aset-aset yang wakaf yang lainnya, itu sesungguhnya pemilik awalnya sudah berhenti untuk menjadi pemilik harta tersebut, yang kemudian dikembalikan kepada pemiliknya yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya aset harta wakaf itu benar-benar berdaya guna, maka harus ada yang bertanggung jawab untuk mengelolanya.
Nah, yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, memeliharanya, menjaganya, memproduktifkannya, itulah yang kita sebut dengan nazir wakaf. Ya, jadi secara istilah wakaf itu menahan atau membekukan suatu benda yang kekal zatnya, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan atau jalan agama, atau bisa juga kita katakan menghentikan fungsi harta bagi pemiliknya. Atau bisa sederhananya tadi tuh, melepaskan atau menghentikan status kepemilikan dari seseorang terhadap harta itu, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian pengelolaannya nanti dilakukan oleh nazir wakaf, yang manfaatnya itu yang diberikan, dibagikan, disedekahkan kepada kaum muslimin ataupun kepada kemaslahatan banyak orang. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia kita sudah punya undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang kemudian dijelaskan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Mungkin sudah ada pembahasan khusus terkait dengan ini. Di undang-undang itu sendiri sudah jelas apa yang dimaksud dengan wakaf, benda wakaf itu apa saja, lalu apa saja rukunnya, sudah jelas di dalam keterangan undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang 41 tahun 2004, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Artinya secara hukum, orang yang berwakaf itu adalah orang yang memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan ataupun untuk kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Ini makna wakaf di undang-undang itu sebenarnya sudah cakep sekali, itu sudah bagus banget ya. Kemudian benda yang bisa diwakafkan adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama ataupun manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh si wakif tersebut. Kemudian wakif itu siapa wakif itu? Wakif itu adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi orang yang mewakafkan itu namanya wakif. Kemudian nazir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf itu dari si wakif tadi itu untuk kemudian dia kelola, untuk kemudian dia kembangkan, untuk kemudian dia tasarrufkan ya sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dalam proses wakaf itu ada namanya ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah pernyataan kehendak si wakif tadi itu yang diucapkan secara lisan ataupun secara tertulis kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nah, sebisa mungkin ya kalau ikrar wakaf ini tertulis, karena banyak persoalan wakaf yang hari ini juga kita masih menangani, di mana dulu orang tuanya mewakafkan tetapi secara lisan, tidak secara tertulis. Sehingga kemudian begitu sekarang ini harga tanah melambung tinggi dan lain sebagainya, ahli warisnya kemudian mengambil alih dan memperjualbelikannya kembali. Padahal tadi kalau harta sudah diwakafkan, ada 3 kategori yang ketentuan yang tidak boleh terhadap harta tersebut. Yang pertama tadi adalah la yuba'u, dia tidak boleh dijual belikan, la yuhabu, dia tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, dia tidak boleh diwariskan. Ini bahkan diperebutkan oleh ahli waris dan diperjualbelikan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah orang-orang yang menerima manfaat daripada harta benda wakaf tersebut. Baik, yang berikutnya, kemudian jenis-jenis wakaf. Jenis-jenis wakaf dilihat dari penerima manfaat atau mauquf alaih. Wakaf itu terdiri kepada 3 jenis. Yang pertama, wakaf ahli atau zurri, yaitu wakaf keluarga. Kalau wakaf keluarga berarti penerima manfaatnya nanti itu adalah keluarga. Ini pernah kita bahas ketika Syekh Walid Khalid Al-Fatsni datang ke
Pekanbaru ini dia membahas tentang wakaf ahli. Ternyata di Jazirah Arab itu, terutama di Saudi Arabia, semua orang berwakaf, terutama wakafnya itu adalah wakaf ahli. Kemudian ada wakaf khairi. Wakaf khairi itu adalah wakaf yang umum, memang mutlak dilepaskan kepemilikannya dan manfaatnya, peruntukannya adalah untuk semua orang, umum lah dia, untuk masyarakat. Kemudian ada mustarok. Wakaf mustarok ini percampuran antara wakaf ahli dengan wakaf khairi. Kemudian dari segi waktunya mau wakaf Assalamualaikum, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya, baik. Ya. Saya lanjutkan ya. Baik. Saya minta share screen-nya karena tadi laptop saya tiba-tiba habis baterainya. Jadi sampai di pembagian tadi itu, jadi dari segi waktunya itu wakaf juga terbagi kepada dua. Kalau dari yang tadi itu kita lihat dari segi penerima wakafnya. Terbagi kepada tiga, ada yang wakaf ahli atau wakaf zurri, yaitu wakaf yang peruntukan manfaatnya adalah untuk keluarga. Kemudian ada wakaf khairi, yaitu wakaf yang manfaat, peruntukan manfaat dari harta wakaf itu adalah untuk umum. Kemudian yang ketiga ada wakaf mustarok. Wakaf mustarok itu adalah wakaf perpaduan antara wakaf khairi dengan wakaf zurri. Kemudian yang berikutnya adalah tadi dari segi waktunya. Izin yang share screen boleh. Dari segi waktunya wakaf itu terbagi juga kepada dua. Ya, yang pertama namanya wakaf mu'abbad. Wakaf mu'abbad itu artinya adalah wakaf yang abadi. Wakaf yang batasan waktunya tidak ada. Ya, maka dia disebut dengan wakaf mu'abbad. Abadi. Bahasa Indonesia itu kan sudah jadi bahasa Melayu dia, abadi. Jadi yang namanya wakaf abadi itu artinya selamanya. Waktu status wakaf daripada aset wakaf itu adalah selamanya dia statusnya harta wakaf. Yang kedua, muakkad. Muakkad itu artinya dari kata waktu. Maksudnya adalah bahwa harta wakaf itu adalah harta yang berbatas waktu. Ya, temporary. Artinya misalkan dia wakafkan dalam jangka waktu 1 tahun saja. Selesai 1 tahun berarti dia status wakaf harta tadi itu balik menjadi harta milik pribadi. Ada juga seperti itu. Jadi namanya wakaf muakkad. Kemudian kita lihat dari segi penggunaannya. Dari segi penggunaannya jenis wakaf itu juga terbagi kepada dua. Yang pertama adalah mubashir atau zati, yaitu aset wakaf yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat atau masyarakat umum. Ya, yang kedua misli, yaitu aset wakaf yang harus dikelola dulu. Mustasmari, sorry. Ini salah ini tulisannya ya, mustasmari. Mustasmari itu artinya adalah aset wakaf yang harus dikelola dulu, diproduktifkan dulu, bisa juga diinvestasikan dulu, kemudian nanti dari pengelolaan itu, ya, dari investasi itu atau dari penggunaan harta wakaf itu kemudian ada hasilnya, yang hasilnya itulah yang kemudian dibagi manfaatnya untuk masyarakat.
Kemudian dari segi jenis bendanya. Dari segi jenis bendanya, harta wakaf itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah aset wakaf tetap. Yang ini umum dari zaman dahulu, banyak dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang namanya wakaf itu aset tetap ini. Di antaranya adalah tanah, bangunan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aset yang bergerak selain daripada uang. Aset yang bergerak selain daripada uang itu ada berupa saham. Kalau tadi misalkan ada yang bertanya, mana ada tuh aset wakaf saham? Tadi ada hadisnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya aset saham 100 dirham yang kemudian dia wakafkan. Jadi ada aset wakaf yang berupa saham. Kemudian berupa surat berharga, berupa permata, berupa hak paten, haki ya, berupa. Kemudian yang berikutnya adalah jenis bendanya yang berupa uang. Kemudian yang berikutnya, next slide, kita lihat dari segi rukun wakaf. Rukun wakaf tadi sebenarnya saya sudah bahas, ya. Di situ ada wakif, kemudian di situ ada nazir, kemudian di situ ada mauquf, kemudian di situ ada mauquf alaih. Dalam pembahasan materi ini, insya Allah saya sudah jabarkan di situ siapa yang disebut dengan wakif, kemudian apa saja yang masuk dalam kategori mauquf, ya, artinya harta wakafnya atau objek yang diwakafkan itu tadi sudah bahas sekilas. Kemudian bagaimana ikrar wakafnya, sigot ya. Kemudian yang berikutnya siapa saja yang masuk dalam kategori mauquf alaih. Nah, itu ada dalam penjelasan slide-slide berikutnya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Mohon saya dimaafkan ya, dan untuk pembahasan diskusinya saya mungkin boleh dimasukkan di grup, nanti saya akan balas kalau misalkan ada dipertanyakan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ukhti Irma. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Marabona. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah ilmu dan manfaat ilmu serta pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktunya singkat untuk Bapak Marabona hari ini, tadi sudah dijelaskan juga kepada pemateri untuk sesi pertanyaan kepada para peserta dialihkan pada grup WA dan bertahap akan dijawab oleh pemateri kita. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf, dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.